Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bab yang kedua, setelah kita mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya, kita akan belajar mengenai zat dan perubahannya. Untuk zat dan perubahannya, kita awali atau kita mulai dengan pembahasan besaran dan satuan. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Setelah kalian melaksanakan pembelajaran, kalian mampu 1. Menjelaskan pengertian besaran dan satuan. 2. Mengetahui jenis besaran dan satuan dalam berbagai pengukuran. 3. Mengetahui jenis alat ukur dan penggunaannya. Dan yang terakhir adalah menerapkan satuan yang tepat pada besaran-besaran tertentu. Sebelum kita membahas mengenai apa itu besaran, apa itu satuan, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan mengapa kita harus mempelajari ini. Jadi, dalam perjalanan kehidupan manusia, hampir tidak ada yang tidak terkait dengan kegiatan pengukuran. Contohnya, ketika kita terlahir ke dunia, berat badan kita akan ditimbang. Kemudian panjang tubuh kita juga akan diukur. Begitu pula ketika kita akan meninggalkan dunia ini, panjang tubuh kita akan diukur kembali untuk menentukan berapa ya panjang liang lahat yang akan kita gali. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Jadi ketika kalian melakukan pelajaran olahraga, lari misalnya, kalian akan lari menempuh jarak 100 meter, berapa waktunya? Nah, untuk menentukan itu semua, maka kita harus mengenal apa itu besaran dan satuan apa yang kita gunakan untuk menentukan jenis-jenis besaran yang dimaksud. Apa itu besaran? Apa itu satuan? Besaran dan satuan secara spesifik dipelajari di ilmu fisika. Sesuatu yang dapat diukur kita sebut dengan besaran. Besaran biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau dengan cara kuantitatif. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, volume, atau yang lainnya. Kemudian ketika kita ingin mengetahui suatu besaran, maka kita akan melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan mengukur. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang sejenis, yang telah ditetapkan sebagai satuan. Nah, penetapan ini sudah diakui secara internasional. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilainya dan ada satuannya. Misalnya, panjang jalan raya dari titik A sampai B adalah 10 km. 10 di sini menyatakan nilai dan kilometer atau km di situ menyatakan satuan. Satuan sendiri merupakan ukuran dari suatu besaran yang telah ditetapkan. Misalnya, meter atau kilometer digunakan untuk menyatakan satuan panjang. Kemudian detik, menit, jam biasa kita gunakan untuk menentukan satuan waktu. Gram, kilogram biasa kita gunakan untuk menentukan satuan massa. Mililiter, liter digunakan untuk menentukan satuan volume atau yang lainnya. Kemudian di sistem satuan sendiri kita punya 2, yaitu ada sistem metrik dan ada sistem non-metrik. Metrik itu yang pertama misalnya meter, kilogram, skon atau CGS, cm, gram, skon.
Jadi untuk sistem metrik dan non metrik ini digunakan untuk apa? Digunakan dalam perhitungan-perhitungan matematis di bidang fisika maupun kimia. Kemudian dalam sistem internasional, sistem MKS yang telah disempurnakan atau yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam satuan internasional atau dalam sistem internasional ini terdapat 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran-besaran dasar yang biasanya kita gunakan untuk menurunkan pada besaran-besaran turunan pada akhirnya nanti. Di sini untuk besaran-besaran pokok yang berdimensi terdapat 7 ya, terdapat 7 panjang dengan menggunakan satuan meter, singkatannya M kecil, dimensinya L. Dimensi itu penulisannya ya. Kemudian massa satuannya biasanya dalam satuan kilogram, singkatannya menggunakan kg. Kemudian dimensinya dengan menggunakan huruf M besar. Kemudian waktu itu biasanya menggunakan satuan sekon atau singkatannya S kecil. Kemudian arus listrik menggunakan satuan ampere dengan singkatan A besar, kemudian dimensinya adalah I besar, kemudian suhu satuannya adalah Kelvin atau K besar, kemudian intensitas cahaya menggunakan satuan kandela atau CD, kemudian jumlah zat menggunakan satuan mol dengan singkatan mol. Nah, untuk dimensi-dimensi ini biasanya kita gunakan pada perhitungan-perhitungan fisika dan perhitungan-perhitungan kimia. Kemudian untuk besaran pokok tak berdimensi, di situ ada sudut datar dan sudut ruang. Dia tidak memiliki dimensi. Untuk dimensi sendiri tadi sudah pernah jelaskan, biasanya kita gunakan pada perhitungan fisika dan kimia. Karena kita pembahasannya nanti tidak terlalu dalam di situ, maka kita cukup mengenal saja masing-masing dimensi dari besaran-besaran tersebut. Kemudian selain besaran pokok, dikenal pula besaran turunan. Besaran turunan kita dapatkan dari menurunkan besaran pokok menggunakan rumus yang telah ditetapkan. Contohnya adalah kecepatan. Satuan yang digunakan meter per sekon atau meter per detik atau kilometer per jam. Kemudian luas, kita punya satuan meter persegi. Kemudian itu untuk besaran-besaran turunan yang tidak memiliki nama khusus satuannya. Kemudian untuk yang memiliki nama khusus, misalnya gaya, kita punya satuan Newton dengan lambang N besar. Energi punya satuan Joule, lambangnya J besar. Daya, contohnya listrik ya, kita menggunakan satuan watt. Kemudian frekuensi menggunakan satuan hertz. Ini merupakan beberapa contoh besaran turunan beserta dimensi yang dimilikinya. Luas, contohnya, luas suatu benda itu rumus umumnya adalah panjang kali lebar. Kalau panjang kali lebar, panjang menggunakan satuan meter, lebar juga menggunakan satuan meter. Karena panjang kita menggunakan dimensi L, maka bisa kita tuliskan dengan L pangkat 2. Kemudian volume, panjang kali lebar kali tinggi,
kita bisa tuliskan dengan L3 untuk dimensinya. Kemudian untuk massa jenis atau rho. Rho itu merupakan massa jenis suatu zat dengan rumus M per V atau massa per volume. Massa per volume, massanya itu dimensinya M kecil, volume itu L, maka di situ karena volumenya di bawah atau sebagai penyebut, maka dimensinya kita tuliskan M kecil, L besar, pangkat negatif 3. Volumenya kubik ya, karena ini menggunakan sentimeter kubik biasanya, atau desimeter kubik. Kemudian untuk kecepatan, kecepatan itu S atau perpindahan jarak per waktu. Jarak itu L, jarak itu dimensinya adalah panjang, berarti L, per waktu. Waktu itu sekon, maka T pangkat min 1. Kemudian percepatan, itu kecepatan dibagi waktu sama, namun karena percepatan itu waktunya dikuadratkan, maka kita dapatkan itu. Dari mana kita dapatkan dimensi-dimensi yang banyak seperti itu? Ternyata dari rumus-rumus yang sudah ada sebelumnya. Ini untuk sekedar pengetahuan saja ya. Ini contoh-contoh satuan besaran turunan yang lain. Misalnya gaya itu Newton. Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Tekanan itu Pascal, Newton per meter kuadrat. Kemudian usaha itu Joule. Joule itu sama dengan Newton meter. Kemudian daya itu watt. Watt itu sama dengan Joule per sekon. Kemudian muatan listrik atau Coulomb itu ampere sekon. Nah, ini untuk pengetahuan kita saja. Kegiatan pengukuran atau mengukur itu membandingkan sesuatu besaran dengan suatu alat ukur yang sudah ditelaah kebenarannya. Nah, contoh kegiatan pengukuran itu terdapat pada gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama, orang menimbang artinya orang tersebut melakukan pengukuran massa atau berat. Kemudian yang kedua, kegiatan vaksin yang sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia kemarin, berapa vaksin yang disuntikkan ke masing-masing tubuh pasien. Ternyata kita ukur dulu ketika kita menggunakan alat ukur volume. Berapa ya? 0,5 mili ternyata yang disuntikkan ke tubuh pasien. Kemudian misalnya contoh gambar yang ketiga, untuk mengukur diameter uang logam, kita menggunakan jangka sorong. Terus ternyata selain pengukuran-pengukuran yang valid itu, sebagian besar kita terkadang masih menggunakan pengukuran-pengukuran yang tradisional. Misalnya di gambar yang keempat, menggunakan depa atau menggunakan kilan ya, kalau menggunakan bahasa kita, jengkal tangan. Kemudian misalnya juga di gambar yang kelima, sering kita menggunakan map atau peta yang disediakan oleh Google ketika kita pengen tahu tuh, kalau dari Purwodadi saya mau ke Semarang, berapa ya jaraknya, berapa kilometer ya, berapa meter ya, kita bisa mengetahui dari situ. Atau di gambar terakhir kita bisa menentukan berapa tekanan darah seseorang. Nah, kita bisa menggunakan alat ukur yang disebut dengan tensi, pengukur tensi. Secara garis besar,
jenis alat ukur kita bagi menjadi 4. Ada alat ukur panjang, alat ukur temperatur, alat ukur waktu, dan alat ukur massa. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada jenis alat ukur yang lain, misalnya alat ukur volume, alat ukur kelembapan udara, atau yang lainnya. Nanti silakan kalian boleh mencari tahu lebih banyak lagi jenis alat ukur yang biasa kita gunakan. Kita bahas dulu satu persatu. Alat ukur panjang berfungsi untuk mengukur satuan panjang. Kita biasa menggunakan roll meter, penggaris, jangka sorong, micrometer skrup, welding gauge, atau untuk dimensi pengelasan. Kemudian untuk alat ukur temperatur, kita biasa menggunakan termometer yang biasa digunakan oleh Pak Satpam depan sekolah kita. Itu namanya termogan, termometer yang berbentuk pistol itu ya. Kemudian termometer resistensi, termometer digital, bimetal, dan yang lainnya. Kemudian untuk alat mengukur waktu, kita biasa menggunakan jam, baik itu jam tangan, jam dinding, atau stopwatch. Stopwatch itu biasanya kita gunakan pada pengukuran waktu yang dibutuhkan oleh suatu gerakan. Atau untuk alat mengukur massa. Untuk alat mengukur massa ini jenisnya banyak, tapi intinya semuanya berupa neraca. Contoh alat ukur panjang bisa kalian lihat dari gambar yang Berna sajikan. Ada penggaris, kemudian ada meteran yang biasa digunakan oleh Pak Tukang, kemudian ada meteran yang biasa digunakan oleh penjahit. Kemudian di situ yang di pojok kanan bawah itu namanya jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,1 cm. Jadi ketelitiannya lebih tinggi dari sekedar penggaris. Kemudian yang di pojok kiri bawah, di situ ada namanya mikrometer. Atau disebut, kadang ada orang yang menyebutkan dengan mikrometer skrup. Nah, ketelitiannya jauh lebih kecil lagi daripada jangka sorong. Ketelitiannya mencapai 0,01 cm. Sehingga untuk pengukuran-pengukuran yang lebih detail, kita lebih baik menggunakan alat ukur yang memiliki tingkat perbedaan lebih kecil atau tingkat daya ukur yang lebih kecil selisihnya. Yang paling bagus digunakan dalam hal ini adalah mikrometer kalau skala laboratorium. Kemudian contoh alat ukur temperatur, di sini ada termogan, kemudian ada termometer manual zaman dulu ya. Kalau termometer manual zaman dulu itu di gambar yang kedua. Yang kedua setelah termogan itu menggunakan raksa sebagai pengisinya. Kemudian gambar yang ketiga sebelah kanan dari termometer itu ada sama termometer, tapi biasanya yang digunakan untuk makanan. Jadi untuk ngecek apakah suhu makanannya tersebut tepat atau tidak. Jadi nanti kita masaknya pada suhu berapa derajat Celcius dalam jangka waktu berapa menit gitu. Biasa kita menggunakan termometer seperti itu. Terus yang di sebelah paling kanan itu ada hygrometer. Hygrometer yang biasa kita gunakan untuk mengukur kadar air atau kelembapan udara di sekitar kita. Kemudian yang bawah itu yang warnanya putih, biru, dan putih merah itu sama, termometer digital. Terus yang sebelah pojok kiri bawah itu juga termometer digital, biasanya digunakan untuk baby. Kemudian untuk alat pengukur waktu, kita sudah terbiasa menggunakan stopwatch manual, stopwatch digital, kemudian kalender,
Kemudian di situ ada jam matahari, kemudian ada jam pasir. Nah, jam matahari dan jam pasir itu yang paling lama ya, dibandingkan dengan jam tangan atau arloji yang biasa kalian gunakan. Kemudian yang terakhir adalah alat untuk mengukur massa. Kalau kalian bilangnya berat, antara massa dengan berat itu sebetulnya berbeda. Kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, kalau kita bilangnya berat, maka besaran tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga lebih tepat kita menggunakan istilah massa di sini. MASSA. Nah, di sini jenis-jenis neracanya banyak. Ada neraca Ohaus, ada dacin. Dacin itu biasa digunakan untuk nimbang gabah itu. Kemudian ada neraca dua lengan. Neraca dua lengan biasa digunakan oleh tukang emas atau tukang obat yang manual, biasa menggunakan itu dalam pengukuran massa obat yang harus dibuat oleh apoteker. Kemudian ada neraca langkah, ada neraca duduk, biasanya untuk bakulan ya. Neraca digital juga sama. Kemudian di situ ada timbangan badan, ada timbangan digital. Kemudian timbangan digital yang di sebelah pojok kanan bawah itu biasanya digunakan untuk mengukur unsur kelumit atau unsur-unsur yang jumlahnya sangat kecil di muka bumi ini. Jadi ada alat seperti itu. Kemudian macam-macam di situ. Yang di tengah warna coklat itu ada namanya neraca analitis. Itu biasa digunakan oleh apoteker untuk bikin obat, bikin ramuan obat. Mereka menggunakan itu. Untuk besaran dan satuan cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.